Shalom semua warga kerajaan. Masih bagaimana menantikan kedatangan sang raja. Pada saat rekaman ini dibuat, sedang ada KTT perdamaian di Kairo, saudaraku. Ya, dan kita lihat bakal ada Donald Trump di sana, Presiden Mesir, bahkan Erdogan. Tetapi mungkin Netanyahu tidak hadir. Dan saya tahu ini kalaupun ada damai-damai palsu. Karena perdamaian yang sesungguhnya ketika The Prince of Peace datang. Nah, dalam firman Tuhan ketika pergumulan Kristus, dan saya katakan itu kemenangan adalah ketika di Taman Getsemani dia mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Perkataan berjaga-jaga itu saya ingat waktu saya masih remaja lah ya. Masih muda remaja ya, masih SMA ataupun awal-awal saya kuliah. Seringkali kita itu berjaga malam. Ya, di mana saya bawa bayonet Jepang itu ya. Dan saya berjaga bersama teman-teman kita waktu itu kurang aman. Banyak pencuri dan banyak hal yang kurang baik. Dan berjaga-jaga itu sederhana saja. Melean, saudaraku, bahasa Ibraninya ya. Tapi firman Tuhan berkata, kenapa? Roh itu memang penurut, tapi daging ini lemah. Kita ngusir setan gampang dalam nama Yesus, tapi harus ditundukkan ini. Bagaimana? Menundukkan diri pada kehendak Bapa. Sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku, kata Kristus. Ini doanya. Ya, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ada roh, ada daging, ada satu lagi yang memutuskan. Ini saudaraku, pikiran kita. Sebab kehendak ada di situ, keinginan ada di sana. Dan firman Allah mengatakan ketika muridnya tertidur. Dan Yesus tanya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam? Saya harus ngaku saudaraku, sudah lama saya tidak yaitu melean berdoa sampai di tengah malam. Karena saudaraku hati-hati, karena merasa diri kuat, hati-hati. Saya sampaikan minggu yang lalu, hati-hati kalau kita merasa tegak berdiri, nanti siapa tahu kita bisa jatuh saudara. Dan mereka semua tertidur karena sedih. Ketika orang sedih, justru saatnya untuk memuji Tuhan. Dan kau akan dapatkan penghiburan pada Tuhan. Ketika muridnya itu tertidur, dan Yesus akhirnya membangunkan mereka dan berkata, orang yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang. Bukan juga dengan polisi bait Allah, tetapi dengan tentara Romawi. Ya, dan ketika saya selidiki itu 500 orang. Seperti dia ini teroris. Yesus diperlakukan seperti teroris. Kita tidak berasal dari dunia, karena itu dunia membenci kita. Kata Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dan doa terakhir pada Yesus adalah, Bapa, sekiranya itu tidak mungkin lalu, ya biarlah aku meminumnya, supaya jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dan firman Allah berkata dalam Lukas 22 indah sekali. Seorang malaikat diutus apa? Yaitu memberi kekuatan kepadanya. Malaikat tidak perlu pakai sayap. Every one of us bisa yaitu memberikan kekuatan pada seseorang. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Pencobaan yang kamu hadapi pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar kalau kamu tetap setia padanya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah memperingatkan kita untuk berjaga dan berdoa. Ya, seringkali sebulan sekali di dalam jemaat kita ada yaitu doa semalam suntuk. Saya kira itu sesuatu bukan cuma tradisi, tetapi give us strength. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita saling menguatkan satu dengan yang lain warga kerajaan. Nama Tuhan dipermuliakan, siaga dan waspada. God bless you. God bless you.
Dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap dan bersandar sungguh kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang berkuasa. Engkau baik dalam kehidupan kami. Sepanjang waktu yang kami lewati, Engkau ada dalam bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau melakukan hal baik di matamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di hati kami. Dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ibadah ini berawal sampai selesainya namamu saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benar dan perisai di hidupku. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau
bagi-Mu Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita serukan nama Tuhan, kita puji Dia, kita agungkan Dia, sebab Dia Raja segala raja. Amin, puji Tuhan. Yuk, sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, yeah. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Coba katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Dialah yang luar biasa, Dia perkasa, Dia luar biasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Dia nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus Nama di atas segala nama. sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kita puji nama Tuhan. Dia sangat terpuji, Dia sangat agung. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan.
dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran Tuhan, Kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajar keagungan, satu hati kami nyatakan kerajaan Tuhan, Kerajaan-Mu tetap selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, oh, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkau Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin, amin. Kita yakin, kita percaya Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di hati saudara dengan saya. Itu sebabnya lebih sungguh-sungguh lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain di muka bumi ini yang sanggup menyelamatkan kita semua. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah
Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanku, lawatanku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Jemaat katakan pujian ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanku, lawatanku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau yang terutama, hanya Kau yang utama di dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Roh Kudus. Berkatalah, berkati Allah, Roh Kudus Kau mampukan kami menyembah-Mu. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan di hati kami. Bekerjalah Roh Kudus, berkaryalah. Kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur. Sembah Dia, Raja yang luar biasa, Tuhan yang menyempurnakan hidup kita, Tuhan yang melayakkan hidup kita. Sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia.
tidak ada Allah lain di kolong langit ini yang namanya disebut Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mampu mengubah setiap umat Tuhan yang mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau membawa kami lebih lagi mengenal Engkau. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama. Terima kasih Roh Kudus. Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Pagi ini, berapa banyak kita haus akan Tuhan? Angkat tanganmu dan minta Roh Kudus menjamah engkau pagi ini. Bekerjalah. Biar jemaat akan puji ini. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi jemaat katakan, Bekerja ya ini kesempatanmu Roh Kudus. Berbicaralah bagi kami.
untuk jamaah berserahan di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari terus katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, sambil angkat tanganmu katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku menyembah, ku menyembah. Ku buka hati untuk jamaah, berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, karena ku percaya janji-Mu Tuhan. Biarlah ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Berfirmanlah bagi kami pagi ini Roh Kudus, kami siap menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman, berikan tepuk tangan, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Shalom. Iya. Saya percaya bahwa ketika kita haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan akan
menjamah kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Walaupun musimnya tidak enak, tetapi kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita dalam Mazmur pasal 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Walaupun di lembah kekelaman Tuhan ada di sana. Di atas gunung Tuhan pun ada di sana. Dimanapun kita berada, Allah yang kita sembah beserta kita seumur hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih di tema di 3 bulan terakhir di tahun 2025. Tidak terasa Bapak Ibu ya, kita sudah di akhir di bulan Oktober, ya jadi September sudah, sekarang Oktober. Tinggal 2 ber lagi, kita sudah menyelesaikan tahun 2025. Saya percaya tahun akan berlalu, tapi anugerah Tuhan tidak pernah berlalu. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita masih di tema tetap waspada. Berapa banyak yang masih waspada hari-hari ini? Iya, walaupun kondisi tanah kita, ya, tapi kita tetap percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, amin. Jadi kita berdoa buat tanah kita berdoa buat bangsa kita. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Yes. Nah saudaraku, di bulan Oktober ini kita bicara tentang tetap waspada yang dilandasi dengan Matius pasal 24 ayat 44. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau minggu pertama kita berbicara tentang waspada menantikan kedatangan Kristus. Minggu kedua kita berbicara tentang menjaga hati, ya. Dan minggu lalu masih ingat saudara kita bicara apa? 1 jam? 1 jam saja, ya. Jadi kita tetap waspada, ya. Di sana kita diajarkan untuk tetap waspada dalam doa, ya. Berdoa, ya, supaya kita tetap terus menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam minggu ini kita diajak untuk merenungkan bersama mengenai hidup bijaksana dan waspada. Mari kita buka dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 16. Saya rindu kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Dengan suara yang kencang. Alkitab berkata, ya, iman timbul dari pendengaran firman Kristus atau firman Tuhan. Jadi ketika firman dibaca, kita imani bahwa firman itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Oke. Mari kita baca dengan suara yang luar biasa, ya. Efesus 5, 15, 16, 15, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berapa banyak percaya bahwa hari-hari ini jahat? Apakah baik-baik hari ini? Tidak. Tapi Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita memperhatikan hidup kita hari-hari ini. Dan mempergunakan waktu sebaik-baik mungkin. Kalau dikatakan lebih bijak menjaga hidup kita. Nah saudaraku, menghubungkan tema dengan realitas kehidupan kita, ya, menantikan sang raja dalam tahun ini, ya, tahun persiapan. Kita diingatkan untuk apa? Hidup dengan bijaksana dan selalu waspada terhadap waktu dan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengacu pada tema tersebut, ya, kita landasi dengan kitab Efesus. Sebelum kita lanjut pada perenungan kita pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar. Mari kita melihat dulu latar belakang dari kitab Efesus. Sehingga apa? Kita bisa memahami, kita bisa mengerti apa yang dicatat oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Sehingga kita mulai belajar, oh ternyata dalam kitab Efesus ditulis kepada orang-orang di sana, sehingga mereka harus hidup lebih bijak, mempergunakan waktu sebaik-baik mungkin, supaya mereka tetap bertumbuh dalam iman yang percaya kepada Kristus. Nah saudara,
kalau kita melihat latar belakang dari kitab Efesus, yang ada di sana mulai dari pasal yang kitab Efesus ini, dari pasal 1 sampai pasal yang ke-6, di sana dicatat bahwa di situ adalah orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya. Nah, apalagi yang di sana, bukan hanya orang Yahudi dan non-Yahudi, tapi mereka menghadapi tantangan hidup dengan ajaran Kristus ya. Tantangan-tantangan sesuai dengan ajaran Kristus yang mereka ada di sana. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, budaya di sana adalah budaya penyembahan berhala. Itulah tantangan mereka pada saat itu. Ya, kalau di sana, kalau di situ dikatakan bahwa budaya pagan, ya. Pagan itu penyembahan kepercayaan kepada dewa atau roh-roh spiritual, ya, yang ada di sana yang cukup kuat. Ya, saya percaya dulu mungkin saudara, ya khususnya saya, ya, saya dari Toraja, ya, mungkin orang Toraja di sini minta maaf, ya. Ya, nama juga orang di daerah, ya masih dulu masih kurang maju, tapi sekarang sudah maju. Ya di sana orang punya kalau kepercayaan itu kadang-kadang secara logika, ya kita bilang ya mungkin ada. Tapi kalau kita sedalam Tuhan, saya percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa dunia ini. Nah saudara, saya pernah dengar cerita teman saya, dia di tempat yang paling jauh, ya paling jauh dari kota. Saudara, kalau dia bilang gini, saya mau ke pasar, hari ini sampai di pasar. Gitu. Nah, waktu saya duduk renungkan ini, mungkin hampir sama seperti orang di Efesus. Karena kepercayaan itu, mereka bilang, hari ini makan yang enak. Ya mungkin enak hari itu. Tapi di sini Paulus mengajarkan buat jemaat di sana, ketika mereka dalam Kristus, tidak boleh lagi hidup dengan hal-hal duniawi atau lahiriah. Tapi mereka dibawa untuk apa? Mengenal akan Tuhan. Nah saudara, kalau kita baca kitab pasal yang kelima Efesus, dia punya hubungan dengan kitab Efesus pasal 4. Di sana di dalam kitab Efesus dikatakan itu manusia baru. Masuk pada manusia baru, di situ itu hidup sebagai anak-anak Allah. Nah saudara, di situ dibawa untuk kita mengerti bahwa oh ternyata kitab Efesus itu banyak penyembahan berhala di sana. Nah saudara, kalau hari-hari ini penyembahan berhala tidak kelihatan, tapi sebenarnya ada banyak di sekitar kita. Betulkah tidak Bapak Ibu? Apa kira-kira? Handphone. Kita tidak sadar bahwa itulah penyembahan berhala kita. Kita lebih penting lihat handphone daripada merenungkan firman, membaca Alkitab. Saya percaya saudara sini suka baca Alkitab. Bilang kiri kananmu, lihat di muka-muka kamu saya lihat suka baca Alkitab. Kenapa? Karena mukanya smile terus, ya. Oke, smile, ya, tetap tersenyum meskipun dompet kosong. Haleluya. Meskipun tinggal beras. Meskipun gaji belum naik. Mudah-mudahan yang dengar itu dia tahan gajimu. Enggak ya? Orang benar pasti dicukupkan, amin. Ya. Nah saudaraku, di sini kita melihat bahwa oh ternyata di dalam kitab Efesus kita diajarkan jangan sampai kita terikat kepada hal-hal yang lahiriah, tapi kita harus terus hidup bijaksana dan mempergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin supaya apa? Kita bisa mengerti cara hidup kita sehingga apa? Waktu Tuhan datang, kita menantikan Dia. Amin. Nah saudaraku, mari kita melihat pelan-pelan ya. Kita diajak sebagai orang percaya hari-hari ini supaya apa? Kita berusaha membentuk hidup kita ya seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau di sini kita Paulus menekankan pada jemaat di sana supaya apa? Mereka berusaha membentuk identitas jemaat sebagai orang yang hidup dalam terang Kristus, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, pertanyaan buat kita hari-hari ini Bapak Ibu. Di manakah kita berada? Apa kita sebagai orang bebal atau orang arif? Nah, kita mau lihat seperti apakah hari-hari ini hidup kita supaya kita bisa mengatur hidup kita, supaya kita bisa menata saya masih bebal atau sudah jadi arif. Nah, kita melihat contoh-contoh seperti apakah orang bebal itu. Nah, kalau kita melihat orang bebal di sana,
Orang bebal itu adalah orang yang sukar mengerti. Ya. Orang bebal itu apa? Orang bebal itu cenderung apa? Mengulangi kesalahan yang sama meskipun sudah diberi nasihat. Nah, contoh orang bebal begini Bapak Ibu. Saya kasih contoh satu aja. Kita katakan nih, 1 tambah 1 seharusnya 2. Orang bebal begini, 1. 1 tambah 1, 1. 1 tambah 1, ya 1. Artinya gini, dia tidak mau terima kebenaran. Jadi kalau orang bebal, suka-sukanya dia. Ya, apalagi orang bebal, tidak mau berubah. Itu tadi. 1 tambah 1, kalau sama 1 kenapa? PNK. Harusnya 2. Kemudian tidak mau menerima nasihat, merasa diri selalu benar. Hati-hati saudara, jangan sampai diri kita merasa sudah Kristen. Kita merasa diri kita sudah paling benar. Belum tentu saudara. Betul ke tidak Bapak Ibu? Jangan pikir kita sudah gereja setiap minggu. Kita sudah rajin komsel. Kita bilang, saya lebih benar daripada kamu. Enggak. Tapi kita benar karena sudah dibenarkan oleh darah Kristus yang begitu mahal. Tidak memiliki kasih. Hidup tanpa kekudusan. Ucapannya selalu kutuk. Hati-hati saudara. Ketika saudara mungkin kesenggol sedikit langsung keluar apa? Kebun yang lain-lain. Ada cicaklah di sana, ada kecoa lah di sana. Saudara, kita belajar sama-sama. Mungkin hari-hari ini ada orang sudah lata, ya, kaget sedikit, langsung kata-kata binatang keluar. Tapi apakah bisa sembuh? Bisa? Bisa. Alkitab berkata apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi ketika kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, perkataan kita akan berubah. Pemikiran kita akan berubah. Apalagi saudara, orang bijak, orang bebal. Hidup dalam kegelapan. Nah tadi dalam kitab Efesus tadi itu. Makanya Paulus mengatakan, hei hati-hati. Jangan hidup seperti orang bebal. Kamu sudah ditarik dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Makanya hidup kamu ketika datang penyesat, tahu membedakan ini benar atau tidak. Ini membawa kepada kerajaan Allah atau kepada kerajaan maut. Nah, sekarang orang bijak mudah memahami, berpikir sehat. Ya, berpikir sehat dalam arti apa saudara? Ya, mungkin ya hari-hari ini kita masih dalam dalam kondisi ya yang mungkin tidak mengenakan, tapi kita berpikir positif saja. Kita belajar berpikir positif. Mungkin keadaan kurang bagus, kurang baik, tapi kita belajar bahwa kita berpikir positif supaya apa? Ketika kita mengalami hal demikian, kita harus banyak minta pertolongan Tuhan. Sebenarnya masalah itu datang buat apa saudara? Buat kita semakin dekat dengan Tuhan, betul kan tidak? Betul loh? Jadi saudara, waktu kita punya pergumulan, justru Tuhan sayang kita. Justru Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bukannya kita minta Tuhan selalu ada bagi kita kan? Tapi saya percaya kita tidak semua minta masalah kan? Ada yang minta masalah hari-hari ini? Kalau tidak ada, saya percaya kita semua berdoa Tuhan berkati saya kan? Betul tidak? Betul kan tidak? Kita selalu berdoa Tuhan berkati rumah tanggaku, berkati anak-anak saya, berkati pekerjaanku, usahaku. Tapi saya percaya kita juga harus berdoa, berkati aku, sehingga aku bisa berdoa, berkati kota, orang-orang ada di sekitar saya. Nah saudaraku, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dia sudah tahu itu lubang, jangan lewat situ lagi. Kalau kita sudah tahu itu salah, kenapa harus kembali ke hal yang sama? Apalagi orang bijak, menghormati norma-norma nilai etika yang baik. Ya, takut akan Tuhan. Apalagi memiliki pengendalian diri dan selalu menyatakan diri untuk apa? Hidup lebih baik. Saudara kita masih tersinggung? Saudara masih tersinggung ketika ada yang singgung kita? Masih? Itu tandanya kita masih hidup. Bilang kiri kanan, kok masih hidup toh? Jadi kalau tersinggung, itu biasa. Katakan biasa.
Iya. Kalau tersinggung tidak apa-apa. Artinya, oh saya masih hidup. Tapi kalau tidak tersinggung, hati-hati itu robot. Sekarang banyak robot toh? Banyak robot sekarang. Apalagi di AI gitu ya. Robot banyak sana. Manusia biasa jadi manusia robot gitu ya. Apalagi saudara, memiliki kasih, hidup kudus. Ucapannya selalu berkat yang keluar. Ketika bangsa kita lagi mengalami hal yang tidak baik. Dasar bangsa ini. Pemimpinnya begini. Jangan. Tapi apa kita katakan? Tuhan terima kasih buat pemimpin yang terbaik. Tuhan terima kasih saya ada di Indonesia. Ada 4 musim di sana. Enggak ya? Hanya 2 musim. Ada musim panas. Ada musim hujan. Tapi ada musim yang lain saudara. Ya, musim rambutan, musim durian, musim mangga. Hidup dengan dalam terang dan menjadi terang. Kenapa saya buka hal ini? Supaya kita melihat, kita pelajari kitab Efesus yang ada di sana. Supaya hari-hari ini kita coba melihat diri kita sendiri. Saya di mana nih? Apakah saya masih orang bebal atau saya sudah jadi orang arif? Tapi saya percaya hari ini saya berhadapan dengan orang-orang yang bijak. Cuma sebelah kanan saya. Yang lain? Sekali lagi, saya berhadapan dengan orang-orang yang bijak. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, kalau kita berkata kita orang bijak, ini pertanyaan buat kita. Kita harus jawab masing-masing. Ya, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya dengan bijaksana dan selalu waspada terhadap waktu dan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah saudara, ini baru saya khotbah. Tema khotbah saya adalah berjalan dengan bijaksana di tengah tantangan hidup. Oke, sekali lagi, berjalan dengan bijaksana di tengah tantangan hidup. Kita kembali dalam kitab Efesus tadi. Yang pertama, apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita sehingga kita senantiasa berjalan dengan bijak di tengah-tengah tantangan hidup kita hari-hari ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Kata perhatikan di sana itu dikatakan waspada, katakan waspada. Iya, bagaimana kamu hidup? Jadi saudara yang pertama, yang kita pelajari hari ini supaya kita senantiasa berjalan dengan bijaksana di tengah hidup tantangan hidup, yaitu hidup dalam kasih Kristus. Orang yang hidup dalam kasih Kristus, ya, di sini kita melihat bahwa ayat ini memerintahkan, dia perintah langsung untuk apa? Kita harus mengamati dan mengendalikan setiap langkah kita, setiap keputusan hidup kita, supaya apa saudara? Supaya kita jangan mudah tersesat dengan hal-hal duniawi yang sekarang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini mengajarkan kita supaya kita terus memperhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Bagaimana kita menghadapi tantangan kita hari-hari ini. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa hidup dalam kasih Kristus. Kenapa? Kita lihat ayat yang ke-1 dan ke-2 Efesus pasal yang ke-5. Dikatakan gini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Saudara, hidup dalam kasih, kalau kita mau lihat firman Tuhan ini, disuruh apa? Mempersembahkan korban. Saudara sudah berkorban? Salah satu korban kita mengasihi. Jadi waktu kita
disakiti, makasih Bu, disakiti, kita tetap mengasihi dia. Itulah korban. Apalagi korban apa lagi? Kalau kita diajak komsel, ayo kita komsel. Sebenarnya itu korban. Korban waktu kita. Aduh saya mau istirahat, saya capek. Apalagi saudara? Sebenarnya kalau bicara korban, itu sakit. Betul kan tidak saudara? Pernah saudara melihat atau mendengar berita, ada satu orang kecelakaan, dia pulang tertawa-tertawa, kakinya patah. Ada? Dia pasti kesakitan. Memang korban itu sakit. Tapi jemaat rock di Jayapura suka berkorban. Amin dalam hati saja ya. Amin Pak Pendeta. Saudaraku, dikatakan jadilah penurut-penurut Allah. Kata penurut atau pengikut Allah dalam bahasa Yunani adalah mimetai, bukan minta-minta. Mimetai, ya, atau mimos, atau sama dengan mimik, gaya hidup. Mimik wajah, perbuatan. Jadi saudara, hidup dalam kasih berarti harus menjadi pengikut atau menceritakan siapa Kristus dalam kehidupan kita. Nah saudara, untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kita supaya kita lebih bijaksana, mari kita belajar mengikuti cara Tuhan. Mengikuti gaya Kristus, hidup dalam kasih. Orang hidup dalam kasih artinya hidup dalam kekudusan. Menjauhi perkataan-perkataan kotor. Orang yang mengikuti Kristus artinya senantiasa mengucap syukur. Kemudian apa? Menjauhi percabulan, kecemaran, keserakahan. Coba kita koreksi hari-hari ini dalam diri kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh? Berproses, setuju kita berproses hari-hari ini. Tuhan aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Malaikat langsung tindis mood. Kok nyanyi apa? Katanya mengasihi Tuhan. Mana buktinya? Apakah kamu sudah hidup dalam kekudusan? Apakah kita sudah hidup menjauhi perkataan-perkataan kotor? Apakah kita senantiasa mengucap syukur? Saudaraku, menuruti perintah Tuhan yang lebih dalam menunjukkan bahwa ketaatan bukan sekedar kepatuhan. Melainkan apa? Cerminan hubungan hati yang erat dengan Allah. Dan keinginan untuk apa? Hidup selaras dengan kehendak Allah. Jadi kalau hari-hari ini kita belum ikut kehendak Allah, kita perlu bertanya, saya orang bebal atau orang bijak? Orang yang hidup dalam kasih Kristus akan menjauhkan diri daripada kecemaran, pergaulan, percabulan. Saudaraku, ketika kita mengatakan bahwa diri kita adalah orang bijak, berarti hidup kita harus apa? Mengeluarkan namanya kasih Kristus. Yaitu apa? Mengakukan kehendak Tuhan. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, berarti kita sudah memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kehidupan kita selaras, sepadan, sejalan dengan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kolose pasal 2, Kolose pasal 3, 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan ini, jadi kita yang di bumi ini pikir apa? Kira-kira demikian. Artinya gini saudara, kitab Kolose mengajarkan kita bahwa jangan kita fokus kepada hal lahiriah. Boleh kita bekerja, boleh kita mendapatkan berkat daripada Tuhan dengan apa? Apa yang sudah Tuhan kasih buat kita untuk bertanggung jawab bekerja. Nah, saya teringat dalam Kolose pasal yang ketiga, 23, dikatakan bagaimana?
apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Saudara, kata perbuat di sana itu artinya tanggung jawab. Kita kasih duduk renungkan, semua yang kita lakukan, kita bertanggung jawabkan buat Tuhan. Makanya ceritanya gini, apapun yang kau perbuat, apakah itu memuliakan Tuhan? Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, kita coba renungkan. Kira-kira kalau saya mencuri, Tuhan dipermuliakan atau tidak? Makanya kita bertanggung jawab. Oh enggak, saya bertanggung jawab. Makanya Alkitab bilang apa? Apapun yang kamu lakukan, perbuat seperti untuk Tuhan. Kira-kira kalau kita minta maaf, menjelek-jelekan orang, kira-kira itu perbuatan baik? Berarti kita harus keluar. Tanggung jawab saya itu apa? Mempermuliakan Tuhan dong. Saudara, saya sampaikan ini, saya pun belajar ya saudara ya. Saya bukan orang hebat, bukan orang yang baik. Saya pun dibenarkan oleh karena darah Kristus. Jadi saya juga belajar ketika saya renungkan ini. Oke Tuhan, terima kasih. Jadi semua yang kita kerjakan, saudara kita masuk kantor. Berarti kita harus datang on time atau in time. On time itu kan tepat waktu. In time itu apa saudara? Di luar waktu. Di dalam waktu. Saudara, itu hal sepele saudara. Saya pun belajar Tuhan. Kadang-kadang juga kita masih buat hal yang salah. Kita tidak bertanggung jawab sama Tuhan. Oh ya, kita emosi yang kurang stabil sehingga apa? Kita bisa berasumsi kemana-mana dengan orang di sekitar kita. Gara-gara dia, padahal belum tentu saudara. Manusia ini selalu berasumsi. Mungkin satu orang bisa sakit hati sama saya. Ketika saya lagi bicara dengan Ibu Rita, kita bicara tentang pelayanan. Dia dari jauh nih, kira-kira pasti saya bicara ini. Padahal belum tentu kan? Nah kita tuh manusia seperti itu. Karena kita sakit hati sama orang itu bicara dengan orang yang kita kenal, sudah dari jauh, pasti saya lagi. Padahal belum tentu saudara. Nah itu yang saya bilang tadi, coba kita renungkan, saya orang bebal atau orang arif? Ngapain kita buang-buang waktu untuk apa? Berasumsi yang aneh-aneh. Mending kita kalau dia berbicara sama kita, puji Tuhan saya terkenal. Ketika saya dibicarakan, saya terkenal. Itu sombong juga saudara. Jadi mau kemana kita? Maju kena, mundur kena. Jadi saudaraku, mari. Kita mulai belajar, pikirkan hal-hal yang di atas tentang hal-hal kerajaan Allah. Ya, saya kasih contoh. Ada buah roh di sana. Kita pikirkan itu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara sudah bikin berapa? Dari 9 ini sudah? Sudah sempurna? Saya pun belum. Apalagi yang ke-9 kan? Kurang menguasai diri. Anak marah kita juga, kok kenapa tidak hormati orang tua? Padahal cara marahmu beda. Saudara, saya pun belajar. Mendidik anak. Ya puji Tuhan istri yang baik bisa menemani saya untuk mendidik dia. Saudaraku, dalam keluarga itu kita coba belajar ya cara mendidik. Saya pun belajar saudara ya. Mengatasi yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu berbeda. Masa pertumbuhan mereka itu berbeda. Jadi kita juga belajar ya. Cuma kita berdoa, Tuhan pimpin kami sebagai orang tua untuk mendidik mereka. Ya kan? Kadang-kadang kita marah-marah dia ya. Jangan sampai kita marah di tempat-tempat yang sebenarnya tidak boleh kita marah di situ. Tapi kita coba panggil dia dalam kamar kah, di meja makan kah, kita mulai ngobrol.
Ya. Nah saudara, ketika kita belajar bikin hal yang benar, kasih sukacita, itu akan keluar lewat kehidupan kita sehari-hari. Makanya saudara, yang pertama supaya kita bisa bijak, ya, menjadi orang yang arif untuk menghadapi tantangan hidup hari-hari ini. Mari kita mulai apa? Hidup dalam kasih Kristus. Yang kedua, kita baca Efesus pasal yang kelima tadi, kita ke ayat 16. Dikatakan apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua saudara, yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu apa? Memanfaatkan waktu dengan bijak. Katakan memanfaatkan waktu dengan bijak. Bolehkah kita main handphone? Berapa lama kita pegang handphone? Tergantung ya. Lagi orderan. Oh ya, lagi rame Facebookan. Berapa lama kita depan laptop dengan hal yang sebenarnya tidak menjadi keuntungan. Saya waktu bikin khotbah ini, saya pun koreksi diri saya. Berapa lama saya pegang handphone saya, berapa lama saya di depan laptop, apakah saya belajar atau lagi nonton? Coba saudara, kita coba renungkan. Sabtu kemarin saja, kira-kira saudara lebih banyak melihat hal-hal yang menguntungkan atau sebenarnya tidak menguntungkan yang kita lihat di handphone? Kira-kira menguntungkan? Hah? Menguntungkan? Ada yang menguntungkan, tapi berapa persen? Atau sepanjang hari Sabtu kemarin saudara baca Alkitab di handphone satu hari? Ada? Siapa yang baca satu hari? Gak ada kan? Kenapa? Ada kegiatan lain. Apalagi? Oh pekerjaan Pak Pendeta, dari pagi sampai malam, 24 jam. Kasihan. Jadi tidak istirahat, makan tidak? Oh makan ada. Loh kenapa tadi bilang 24 jam kerja? Berarti tidak ada stopnya kan? Tuhan kasih kita waktu berapa jam? Sehari? 24 jam. Kira-kira kalau kita ambil 1/10-nya untuk Tuhan, berarti 2 jam? Berapa menit tuh? 10% dari 24 jam. 2 jam 4 menit atau 40 menit? 2 jam? Kira-kira ada enggak Bapak Ibu dengan saya? Satu hari itu kita buat Tuhan 2 jam 40 sekian menit. Ada? Ada? Paling lama 1 jam kan? Hah? Kenapa? Sibuk kan? Coba kalau Tuhan bilang gini, saya juga sibuk lihat kok. Saya sibuk tidak mau pelihara kamu. Kira-kira apa yang jadi dalam diri kita? Bilang sama Tuhan, masa Tuhan begitu? Saudara, saya pun koreksi diri saya. Kami sebagai hamba Tuhan, kami juga belajar. Sudahkah saya kasih waktu buat Tuhan spesial? Sudahkah saya kasih waktu buat Tuhan? Kita hanya kasih waktu buat Tuhan ketika kita punya masalah. Kita hanya kasih waktu buat Tuhan karena apa? Kamu lagi sakit. Kita lagi kondisi yang drop, baru kita bilang, Tuhan tolong saya. Tapi waktu kita sehat, pernah gak kita bilang, Tuhan hari ini aku sehat, aku menyembah Engkau. Amin. Saudara, pergunakanlah waktu dengan bijak. Kalau itu tidak menguntungkan kita, ngapain kita ke sana? Seperti tadi saya bilang, kalau kita urusin orang yang sakit hati buat kita yang lagi sakit terus. Dia tidak aman-aman saja. Tapi kita, aduh gara-gara dia, sampai garuk-garuk. Kita sibuk dengan hal yang tidak penting. Tapi mari mulai hari ini, kita sibuk dengan hal yang penting, itu kerajaan sorga, amin.
Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Efesus pasal 5 ayat 16, ini menekankan penting hidup dengan apa? Bijaksana. Memanfaatkan waktu. Karena apa saudara? Hari-hari ini semakin jahat. Saudara tadi katakan sendiri, hari ini semakin jahat. Di mana-mana ada demo. Hal sepele saja langsung jadi demo. Bukan hanya di Papua, tapi di seluruh Indonesia. Tapi mungkin di seluruh dunia apa? Coba saudara dengar berita hari-hari ini. Kira-kira berita yang menyenangkan? Gak ada. Karena kita sudah mencatat tanda-tanda akhir zaman sudah depan mata. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Menjaga hati kita. Menjaga hidup kita dengan hidup bijak. Dan pergunakan waktu-waktu yang ada sehingga hidup kita apa? Siap menantikan Tuhan. Katakan amin. Kolose pasal 4 ayat 5 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Saudaraku, waktu yang diberikan sekali lagi saya bilang tadi adalah waktu yang terbatas, ya. Dan tidak akan kembali. Waktu ini singkat, saudara. Saudara pernah enggak duduk terus tiba-tiba terpikir gini, gila, sebulan Oktober kemarin baru Tom bikin kue Natal. Ini tuh mau Natal lagi. Kue Natal kemarin masih ada. Toples belum kosong, semua isi lagi. Saya saudara, rumah pohon Natal itu tidak bongkar sampai hari ini. Kenapa? Kayak itu baru betul, semua Natal. Betul kan tidak saudara? Pernah nggak saudara duduk, gila, semua Natal lagi. Terus tiba-tiba lihat apa? Tiket. Wih, murah. Berangkat kah? Ya berangkat sudah. Saudara, waktu ini kayaknya dia laju. Ya. Itu baru makan siang kira-kira, semua makan malam lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita lihat juga kondisi kita hari-hari ini, iblis pun juga bekerja. Iblis sedang bekerja di luar, ya, untuk apa? Mencuri waktu anak-anak Tuhan. Tadi saya bilang, tidak apa-apa, scroll satu, scroll lagi, scroll lagi, scroll, sampai jam 1, 3, 5, sejam, matahari sudah tenggelam. Terus teriak ke dapur, Titi, nasi sudah masak. Mudah-mudahan tidak nama Titi di sini, minta maaf. Karena kita keasikan, kita sudah lupa. Ya, si Jai bilang gini, itu kan, keren toh. Harganya sekian, oh diskon. Papa sale datang jadi. Saudaraku, mari kita pergunakan waktu dengan maksimal. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Siapa yang ngajar kita sebenarnya? Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Karena Musa punya pengalaman dengan Tuhan. Saya pun dengan saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Jadi kita punya pengalaman Tuhan, kita harus menghitung, oh ya Tuhan, luar biasa. Hari-hariku kulewati dengan hal-hal yang luar biasa. Walaupun ada tantangan, tapi aku percaya perjalananku diberkati oleh Tuhan. Tanganku bekerja diberkati Tuhan. Mataku memandang melihat visi yang Tuhan kasih buat saya. Sehingga apa? Hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang itu muliakan Tuhan lewat hidup saya. Amin. Bilang kiri kananmu, itu kok. Itu kok yang lakukan. Ya. Kira-kira
tantangan hidup kita akhir zaman ini apa? Yang bisa mempengaruhi kita. Tadi saya bilang tuh, teknologi kan? Teknologi, apalagi? Kesibukan, tuntutan hidup. Belum dapat full, kejar sampai dapat full. Apalagi? Tanpa tujuan rohani yang jelas. Gereja ya asal-asal gereja. Ibadah ya asal-asal ibadah. Yang penting saya disebut Kristen. Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Itulah KTP. Tapi saya percaya hari-hari ini kitalah orang-orang yang apa? Bukan KTP. Tapi selalu bertobat setiap hari. Amin. Ya. Banyak tantangan yang kita hadapi hari ini. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dikatakan apa? Dan inilah doaku, Paulus berdoa. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuhlah dengan buah kebenaran dan dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Katakan amin. Jadi hidup kita waktu dipergunakan, kita pergunakan dengan maksimal. Ya. Jadi kita berdoa sama-sama biarlah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melakukan tanggung jawab kita, ya, supaya apa? Ketika Tuhan datang, kita dikatakanlah hamba yang setia, ya. Nah, saudaraku, apa yang kita lakukan untuk memastikan bahwa waktu kita digunakan untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu mari kita berikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bisa buat apa-apa. Jadi mari saudara, supaya kita bisa hidup bijaksana, mempergunakan waktu dengan baik, kita butuh Roh Kudus. Ya, tadi teman-teman nyanyikan lagu, bekerjalah ya Roh Kudus. Nah saudara, kita perlu Roh Kudus, amin. Kita perlu Tuhan 24 jam. Dimanapun kita berada, saat kita bekerja, waktu kita tidur, apa saja yang kita kerjakan, kita perlu Roh Kudus. Untuk apa? Menuntun kita sehingga apa? Kita berjalan dalam hikmat, tidak terlepas dari apa? Pimpinan Allah, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita lakukan, kita bisa menjadi apa? Menjadi terang, ya. Makanya apalagi yang kita lakukan, memastikan supaya hidup kita ya dipergunakan untuk hal yang berkenan kepada Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Kita dipanggil untuk apa? Hidup dalam terang. Yang berarti melakukan perbuatan baik. Perbuatan yang punya keadilan dan kebenaran. Kita diajak untuk apa? Menjadi teladan. Katakan teladan. Ya. Jadi kita diajarkan sebagai anak-anak terang. Dimanapun kita berada, mari kita menjadi terang di sana. Saudara, terang itu tidak perlu di tempat yang aneh-aneh. Saudara, kegelapan itu akan hilang ketika terang itu ada di sana. Pernah nggak saudara bawa lilin di dalam toilet pada saat waktu lampu mati? Ya, waktu kita bawa lilin, kira-kira gelap hilang? Gelap hilang kan? Dalam ruangan kita? Ini saya mau kasih tahu. Ketika terang itu ada dalam kegelapan itu otomatis akan hilang. Jadi pastikan bahwa saudara dan saya adalah anak-anak terang. Jadi ketika berada di tempat di mana kita berada, di situ kegelapan langsung sirna. Kegelapan langsung tidak ada. Jadi sebagai anak-anak terang, mari kita menjadi berkat. Ya, ada perbuatan baik di sana, ada keadilan di sana, dan ada kebenaran di sana. Yakobus pasal yang ketiga ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, terus peramah, terus penurut, lalu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu jangan munafik. Amin. Tahu apa tuh munafik? Kepanjangannya apa? Muka nabi, pikiran kotor.
itu munafik. Jadi jangan kita berkata, saya orang lebih benar, enggak. Kita jangan munafik. Ya. Hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup yang bijaksana, yang melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Nah saudara, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, mari kita membawa hidup sebagai hidup bijaksana, melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Membawa orang kepada Kristus. Mengabarkan Injil dengan tekun. Saudara, kita mengabarkan Injil bukan ke pedalaman. Memang ada orang khusus ke sana. Tapi hari ini, kita belajar mengabarkan Injil lewat apa? Cara hidup kita. Amin. Ya, mengabarkan Injil itu bukan bicara yang wah. Tapi orang lihat, apakah betul dia membawa kasih Kristus? Apakah betul dia membawa dampak? Wahyu ayat penutup. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang apa? Menurut perbuatannya. Jadi saudara, kita akan menikmati berkat Tuhan sesuai dengan apa? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Hidup bijaksana berarti menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan mengikuti kebiasaan dunia atau dorongan daging. Lanjut. Bijaksana berarti memahami tujuan hidup kita. Dan tidak membuang waktu dalam hal-hal yang tidak kekal. Saya ulang. Bijaksana berarti memahami tujuan hidup kita. Dan tidak membuang waktu dalam hal-hal yang tidak kekal. Slide terakhir. Berjalanlah dengan bijaksana di tengah tantangan hidup. Hiduplah dalam kasih Kristus. Memanfaatkan waktu yang Tuhan beri untuk melayaninya dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Saja kita tunduk kepala. Renungkan hari ini, apakah saya sudah mempergunakan waktu dengan bijak? Atau saya masih mempergunakan hari-hari ini untuk kepentingan diri saya? Coba direnungkan sejenak. Bapa, Engkau tahu hati kami hari-hari ini. Kami datang jujur di hadapan-Mu. Kami sering hidup dalam ketidakbijaksanaan. Kami butuh Roh Kudus mampukan kami untuk terus hidup dalam hal yang benar. Hidup sebagai orang-orang arif, bukan orang bodoh. Karena kami tahu tanpa Tuhan, kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah atas kami. Kasih-Mu mengalir atas kami Tuhan. Biar hidup kami terus menyenangkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Kami mau Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan. Menjadi penurut akan firman. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yes Lord Jesus. Sampai habis bumi berlalu,
sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Katakan semua harta, semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai akan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang tak terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Aku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari sekali lagi sama-sama katakan, semua harta, semua harta di dalam dunia, semua harta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang tak terlukis,
sayang dan setiamu, itu yang menyertai hidup kami. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, tak ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih sayangmu Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Ini doa kami Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kau setia atas kami Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar untuk hidup bijak, untuk menggunakan waktu kami dengan seperti apa yang Tuhan hendaki. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Urapan yang mau atas kami semua. Kami pulang sebagai anak-anak yang terang, sebagai anak-anak terang dalam tengah-tengah dunia ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkati, sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh, banyak saudara yang diberkati Tuhan pada siang menjelang. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita persiapkan persembahan kita. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Tolong lambaikan tangan saudara supaya saudara Bapak Ibu bisa dilayani. Ya, sudah semua? Saya menunggunya. Ya, kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Mari angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas benih firman-Mu. Tuhan, kami percaya biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Taburkan firman-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami akan memberi. Biarlah Tuhan memberikan kami untuk memperluas kerajaan. Dalam nama Yesus, mari yang siap memberi. Katakan amin. Silakan maju. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Nah, ini saatnya kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Silakan tim cyber.
dua tempat ibadah minggu GBI Rock Jayapura di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawaii Sentani. Semua ibadahnya dimulai jam 9 pagi. Di Rock Center Entrop dan di Rock Center Sentani juga dilaksanakan ibadah anak Rocky dimulai jam 9 pagi. Setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, ada ibadah pemuda Rogen. GBI Rock Jayapura juga melakukan pelayanan misi di Rumah Tahanan Polda Papua, Rumah Tahanan Militer Waena, dan di Lapas Abepura. Sudahkah Anda berkomunitas? Mari bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Informasi lengkapnya bisa didapatkan di booth Komsel dan bisa juga telepon atau WhatsApp di hotline Rock Jayapura di nomor WhatsApp yang tertera. Memberikan persembahan selain melalui amplop yang disediakan, bisa juga dengan melalui scan kris yang ada di layar atau di atas kotak persembahan dengan menggunakan semua aplikasi. Beberapa nomor rekening juga sudah disiapkan untuk mempermudah Anda memberikan persembahan. Media sosial Rock Jayapura bisa Anda akses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja. Selain itu, bisa juga melalui telepon atau WhatsApp ke nomor hotline Rock Jayapura yang tertera. Happy Sunday and God bless you. Iya, Bapak Ibu terima kasih buat. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara. Yang baru pertama kali hadir, nah ada ibu satu, ada kedua. Nah Bapak Ibu, nanti setelah ibadah ini jangan pulang dulu ya. Jangan tergesa-gesa meninggalkan tempat ini bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Nah kami ingin mengenal dari Bapak Ibu. Nanti ada tempat yang untuk di belakang ya, Bapak dan Ibu. Ada di tempat belakang untuk jiwa-jiwa baru. Ya kami ingin lebih mengenal lagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ada pengumuman berikutnya, ada satu ya juga untuk tambahan untuk buku yang bagi Bapak Ibu yang sudah memesan buku ya kemarin dari Pastor Wigan Sugandi. Nah bukunya sudah ada. Nah kalau Bapak Ibu yang belum mendapatkan, ada beberapa ya buku yang masih ada space yang berapa yang belum terjual ya dari Bapak Ibu. Nanti kalau sudah Bapak Ibu yang sudah memesan, tolong ketemu Saudara Ance, ya Pastor Ance di belakang. Nah, di sana sudah melambaikan tangan, dan itu. Nah, Bapak Ibu yang ingin berkomsel, ya, nah ada booth di belakang. Nanti setelah pulang, Bapak Ibu sudah bisa bertemu di belakang, ya ada komsel di sana, ada booth komsel. Nah. Ada saya penekanan ada lagi. Nah ini Bapak Ibu, ini ada orang-orang yang hebat-hebat dan luar biasa nih wajah-wajahnya. Nah Bapak Ibu, pelayanan kami ada di gereja ini, ada pelayanan misi ya. Nanti saudara mungkin Bapak Ibu, ini gereja ini nggak ada pelayanan misi ya. Pelayanan misi kami sudah bertahun ya. Ada yang sebelah kiri dari Bapak Ibu yang sudah lihat. Nah kami ada pelayanan misi di lapas ya di Polda Papua hari Sabtu pagi ya jam 9 pagi. Nah terus yang kedua yang di tengah ini itu ada pelayanan di rumah tahanan militer ya, pelayanan di rumah tahanan militer ya. Habis ibadah ini ada tim dari bapak-bapak yang ini yang luar biasa, ini wajah-wajahnya sudah yang terpampang ini. Nah itu yang biasa juga melayani di rumah tahanan militer, juga di lapas Polda. Nah yang terakhir Bapak Ibu, nah misi yang kita jalankan sudah itu ada di gereja Emos di lapas Abepura. Ya itu ada pelayanan dari minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Rabu. Ini berjalan, pelayanan kita sudah berjalan, sudah bukan baru ya. Tapi memang belum diekspos di tempat ini. Nah ini sudah pelayanan kita sudah bertahunan. Apalagi yang pelayanan di Lapas Abepura hampir 20 tahun. Ya, di Lapas Abepura 20 tahun. Kalau yang di rumah tahanan militer itu hampir 10 tahun. Ya di Waena. Kalau yang di Lapas Polda itu sekitar 6-7 tahunan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, nanti itu pelayanan kami misi. Nah sebelum nanti kalau Bapak Ibu yang ingin
ya bergabung dalam pelayanan misi, boleh ketemu orang-orang yang ganteng-ganteng ini, wajah-wajahnya itu. Nah, itu di situ. Ya. Jadi nanti daftarkan. Bapak, Ibu saya mau pelayanan gitu ya. Pelayanan di mana? Dari Bapak Ibu aja ya, nanti bisa meninggalkan nomor handphone gitu ya. Jadi pelayanan misi bukan di rumah tahanan militer, bukan di Polda saja, bukan di di Lapas Habepura, tapi kita nanti mengembangkan ya Bapak Ibu, ada pelayanan misi di rumah sakit ya, mendoakan orang-orang sakit ya. Jadi mendoakan orang-orang sakit nanti di rumah sakitnya di Habepura, juga di Dok 2, di rumah sakit manapun nanti kita bentuk gitu ya. Jadi itu aja yang saya sampaikan untuk pelayanan misi ya dari Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin bergabung dalam pelayanan misi, nanti Bapak Ibu tolong bisa ke belakang, tinggalkan nomor handphone saudara. Itu saja ya dalam ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna buat kami. Tuhan terima kasih kami bisa melewati ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memimpin dalam setiap langkah-langkah kami. Sehingga kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Pastor Amos Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu biar penyertaan-Mu menuntun setiap langkahnya. Kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan menyampaikan kabar baik. Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan. Pakai keluarganya, pakai pelayanannya, semuanya Tuhan. Banggakan percaya biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negeri ini. Tuhan kami melepaskan damai sejahtera sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan Tuhan yang ada sampai tingkat daerah. Tuhan kami memberkati hamba-hamba-Mu ini. Tuhan berkati Bapak Presiden, Tuhan bukan wakil presiden, Tuhan memberkati seluruh jajaran menteri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyeram tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya Engkau memulihkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan biarlah kehendak-Mu dimanapun hamba-Mu Tuhan. Bagi Tuhan memberkati Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu tempat ini. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah dikuatkan. Tuhan kami berdoa Tuhan yang mereka mendengarkan dari online, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, mereka juga menerima berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan seluruh keluarga kami, keluarga besar kami dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkatinya. Terima kasih, kami memberkati Ibu Gembala dan Bapak Gembala dan seluruh Tuhan kami semua staf full time. Tuhan kami berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kesehatan, kekuatan, melimpahan turun atas seluruh jemaat-Mu juga di tempat ini. Terima kasih berkat-Mu Tuhan untuk melihat untuk pembangunan tanah Bucen. Kami senam tangan, biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat sana Tuhan. Terima kasih Bapak. Kini saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami sebelum kami pulang Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas kami semuanya. Mari jemaat angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Berkat Abraham, Ishak, Israel turunlah engkau semuanya. Apapun yang engkau kerjakan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini dibuat berhasil. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Been through